Hai guys, kembali di my YouTube channel Jojo Chandra 26. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas atau mengupas kasus-kasus misteri kehidupan. Nah, ini kasus yang sangat melanggar hak asasi manusia bisa dibilang, karena ini bisa dibilang kasus eh, penjatuhan hukuman pada orang yang tidak bersalah. Apalagi ini kasusnya ini hukumannya terhadap anak kecil. Nah, yang masih kecil usia 14 tahun dia sudah dihukum mati. Ini hukuman mati yang berbeda. Hukuman matinya ini di kursi listrik. Kalian bisa bayangkan ya, kalau kalian kena hukuman mati di kursi listrik. Oh my god, itu sangat luar biasa menakutkan kan? Nah, untuk kalian yang penasaran dengan video saat ini, tetap watching dan jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi untuk mendukung channel saya. Oke guys, sekarang saya akan membahas mengupas cerita kisah nyata seorang George Tiki Jr. usia 14 tahun yang divonis hukuman mati di kursi berlistrik. It's on 40 in my record. Bitches change, they act like I ain't all this. Getting money, nigga, that my focus. Jadi dalam kisah ini yang menjadi tersangka diduga adalah bernama George Stini Jr. Nah, George Stini Jr. ini lahir pada tanggal 21 Oktober 1929 di Alcoro, Carolina Selatan, Amerika Serikat. Nah, dia adalah orang yang pertama paling muda divonis hukuman mati dalam kasus pembunuhan. Nah, dia diduga ini telah membunuh seorang anak gadis. Steny Jr. merupakan pemuda yang berasal dari Amerika, Afrika. Nah, dia ini bertempat tinggal di Carolina Selatan, Amerika Serikat. Dia ini dituduh pada pembunuhan tingkat pertama atas pembunuhan terhadap pra-remaja putri yang bernama Betty June Binnicker usia 11 tahun dengan juga ada Mary Emma usia 8 tahun. Nah, awal kejadiannya ini berawal dari si kota Alcolo itu, tempat tinggal mereka itu dipisahkan oleh para pekerja yang berasal dari kulit putih dan kulit hitam. Nah, itu dipisahkan oleh jalur rel kereta api. Nah, ketika itu si Betty dan si Mary Emma sedang bermain. Biasalah anak kecil, mereka bermain sepeda, mereka mencari bunga. Nah, mereka ketemu dengan Steny Jr. Steny Jr. sedang sedang bermain dengan kakaknya yang bernama Catherine. Mereka bertemu dan Betty dan Mary mengajak Steny dan Catherine untuk mencari bunga. Ada bunga nama My Pop. Mereka ingin mencari bunga. Namun si Betty dan si Emma itu tidak pulang-pulang. Nah, jadi si Betty, si Emma itu tidak pulang-pulang. Jadi orang tuanya itu sangat curiga. Kenapa sih anak saya ini belum pulang? Kenapa mereka belum pulang sampai selarut ini? Jadi mereka mencari anaknya belum ketemu dan esok paginya ini sangat mencengangkan. Orang tuanya sangat terpukul karena melihat anaknya si Betty dan Emma sudah terbujur kaku, sudah jadi jenazah dan tubuh si Emma lebam, si Betty dan Emma wajahnya penuh dengan darah dan ini sangat sangat orang tuanya sangat terguncang melihat keadaannya itu. Nah, ketika itu orang tuanya melaporkan terjadi kejadian itu dan polisi segera menyelidiki kasusnya ini dan yang anehnya adalah polisi sudah mencari info siapa yang ditemu oleh Betty dan Emma terakhir kali. Dia mendengar info dia bertemu dengan Steny Jr. pas itu. Nah, langsung dengan segera polisi pergi ke rumah Steny Jr. mengambil
Steny JR. Di situ pas itu belum keadaannya rumahnya sepi, tidak ada orang tuanya. Di situ ada cuma Steny JR diangkut oleh polisi. Nah, setelah itu Steny JR diinterogasi oleh polisi. Interogasi itu sangat sedikit sebentar aja ya, nggak, dan parahnya lagi dia tidak ada didampingi oleh pengacara, tidak didampingi oleh kedua orang tuanya. Jadi dia Steny JR ini diinterogasi di ruangan yang sangat kecil tanpa kedua orang tua. Nah, di situ ditanya-tanya lah, biasa kan kepolisian kan, kamu ketemu sama Betty, ketemu sama Emma, kamu ngapain? Terus kamu eh melakukan apa? Intinya polisi ini menyudutkan si Steny JR sebagai pelaku dalam pembunuhannya. Seperti itu. Namun, tidak ada bukti yang mengarah untuk Steny JR ini sebagai pelaku pembunuh kedua remaja putri tersebut. Nah, jadi dengan cepat itu pada tahun 1944 dengan pengadilan persidangan yang sangat singkat menurut saya, hanya 2 jam, sudah mengambil keputusan bahwa Steny JR ini sebagai pelaku pembunuh Betty dengan Mary. Ini menurut saya sangat tidak adil lah, absurd ya, tidak ada bukti fisik, terus tiba-tiba polisi menjatuhkan hukuman pada Steny JR. Nah, jadi kabar desas-desusnya Steny JR ini dia itu seperti dipaksa untuk mengakui dia melakukan perbuatan itu. Jadi, I don't know, mungkin interogasi seperti apa, sangat keras. Dia mengakui pembunuhan, di mana pembunuhan sebelum dibunuh si Betty dan si Mary Emma, dia melakukan pemerkosaan. Jadi itulah alibinya untuk melakukan pemerkosaan. Pada itu habis itu dibunuh. Itu adalah uh, dugaan dari polisi. Nah, Steny JR mengakulah melakukan itu karena terlalu I don't know, terlalu pose, terlalu dipaksa. Jadi mungkin aku nggak tahu apa yang terjadi pas interogasi itu, mungkin ada pemukulan atau apa. Jadi dia bukan dia melakukan, jadi dia mengatakan iya, saya melakukan itu. Jadi guys, setelah 2 jam persidangan tersebut, nah para dewan hakim atau dewan hakim itu bertimbang lagi nih 10 menit dan menghasilkan hasil untuk George Steny JR. Nah, George Steny JR ini harus dihukum mati karena kasus pembunuhan pada tanggal 24 April 1944. Dan pada tanggal 16 Juni 1944, Steny JR dieksekusi mati. Nah, dieksekusinya mati ini sungguh berbeda karena dia dieksekusi mati di kursi listrik. Kalian bisa bayangkan ya, kalian di posisi Steny JR pas masih usia 14 tahun yang tidak melakukan salah, kalian dibawa ke suatu ruangan tanpa dampingin kedua orang tua, pasti kalian sangat sedih dan sangat takut. Wow, saya bisa bayangkan Steny JR itu sangat takut sekali dengan keadaan itu. Nah, diceritakan Steny JR ini kan dia masih kecil, jadi dia itu pas pakai kursi listrik itu tidak muat karena dia sangat kecil, tidak sampai kepalanya. Jadi orang-orang yang mengeksekusinya itu benar-benar bejat ya. Dia menjalankan perintah sih, menjalankan bejat. Dia jadi di bawah karena tidak cukup antara kepala baja, topi bajanya itu kepada Steny karena badannya terlalu kecil. Dia itu menumpuk di kursinya itu dengan buku-buku Alkitab, bukan buku-buku, supaya posisinya Steny ini di di kursi listrik itu pas. Nah, jadi tangannya diikat, dipakai topi baja. Setelah itu dinyalakanlah mesin kursi listrik itu. Dan itu sungguh ironis, Steny JR mengalami guncangan yang sungguh luar biasa di tubuhnya. Dia merasakan
I think dia tidak merasakan kesakitan banyak, langsung saja dia meninggal seketika. Dan itu sungguh sangat luar biasa, tidak adil, sungguh luar biasa. Kasihan ya, sedih banget ya kita lihat kisahnya. Nah, setelah itu banyak warga sipil sangat marah, murka dengan kasus ini karena ini tidak adil ya, kasus ini tidak adil. Steny JR dihukum mati karena faktanya Steny JR ini belum ada bukti-bukti yang dia melakukan perbuatan itu, tidak ada pengakuan secara tulis dia mengakui untuk melakukan pembunuhan itu, dan intinya tidak ada bukti yang kuat. Setelah beberapa tahun kejadian eksekusi atas kematian Steny JR, ada sejarawan yang bernama Josh Franzen. Nah, Josh Franzen ini ingin mengulik kasus terhadap Steny ini. Jadi dia pergi ke sel tahanan itu, menemui teman satu selnya Steny yang bernama Hunter. Jadi dia mewawancarai, bertanya kepada Hunter, apakah benar Steny pelakunya. Nah, pengakuan Hunter membilang bahwa Steny ini dia menolak tuduhan dia sebagai pembunuhannya. Jadi Steny bilang kepada si temannya yang satu sel ini, Hunter ini, saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu, saya tidak pernah melakukan itu, dan saya sangat takut, saya takut mati, saya dituduh dan segala macam. Nah, setelah itu tahun 2009 ada pengacara yang bernama Matt Berger, seorang pengacara yang banding kepada pengadilan meminta keadilan terhadap Steny JR dari suruhan dari keluarganya Steny JR. Jadi kondisi dari keluarga Steny JR, terutama ibunya, terutama orang tuanya, bapaknya itu sangat terguncang dan terpukul. Sampai sekarang, bukan sampai sekarang sih, sampai hampir 70 tahun tetap diperjuangkan kasus Steny JR. Tidak ada perubahan. Pada tahun 2014 barulah pengadilan menetapkan bahwa Steny JR tidak bersalah. What? Tidak bersalah? Itu berdasarkan sih, katanya sih berdasarkan fakta-fakta yang telah dievaluasi bahwa Steny JR ini tidak bersalah. Oh my god. Ini ibaratnya I think ini Steny JR ini kita pelajari ya. Adalah kasus yang bisa dibilang dia sebagai korban dikambing hitamkan, dia juga menjadi korban yang melanggar hak asasi manusia. Mungkin kalau dia masih sekarang hidup, mungkin Steny berusia 70 tahun ke atas dan hidup dia bahagia, mungkin kalau dia masih hidup ya. Dan kisah dari Steny JR ini telah dibuat novel oleh David Scott yang berjudul Carolina Skeleton pada tahun 1988, dan itu sangat booming, sangat viral novelnya, dan juga dijadikan film. Nah, tentang mengisahkan atau mengingat kembali tentang George Steny JR yang sangat tidak adil terhadapnya. Dia tertindas, dia dihukum mati di kursi listrik. Pada itu dia adalah orang termuda yang dihukum mati, apalagi di kursi listrik ya. Sangat tidak bisa dibayangkan. Jadi dari kisah ini kita mengambil, jadi untuk yang sekarang kan lebih peduli, lebih melihat hak asasi manusia ya. Semoga tidak tebang pilih, tidak salah menangkap seseorang. Jadi harus lebih detail ya, lebih detail sehingga tidak merugikan orang lain ya. Oke, itu adalah penjelasan saya tentang kasus George Steny JR. Apabila kalian suka tentang cerita bisa dibilang cerita yang sedikit ironis ini, kalian bisa tekan subscribe dan jangan lupa untuk bunyikan lonceng notifikasi. Dan jika kalian punya saran, mungkin kasus apa yang kalian bisa
ceritakan untuk saya kupas, kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke? Thank you. Have fun together.